Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan membahas mengenai BPUPKI dan PPKI. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 11 C2. Saya sendiri Siti Witrami sebagai ketua kelompok, dan anggota-anggota kelompok saya ada Malika Tunggandira, Putri Amalia, Reza Permana, dan Muhammad Akbar. Ada beberapa poin yang akan kami bahas di sini, yaitu janji Koiso atau janji kemerdekaan, terbentuknya BPUPKI dan PPKI, akhir kedudukan Jepang. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu janji Koiso atau janji kemerdekaan dari Perdana Menteri Jepang. Sekitar tahun 1944, kondisi Jepang dalam Perang Dunia Kedua atau Perang Asia Timur Raya sudah sangat terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat saat itu sudah berhasil merebut pulau-pulau yang sebelumnya diduduki oleh Jepang. Nah, jadi kekuatan militer Amerika Serikat sudah berada di dekat negara Jepang, sehingga hal ini membuat Jepang terdesak. Kemudian pada 7 September 1944 berlangsung sidang istimewa Parlemen Jepang yang ke-85 di Tokyo, dan saat itu terjadi pergantian kepemimpinan, yaitu Perdana Menteri Hideki Tojo digantikan oleh Kuniaki Koiso. Kemudian pada acara tersebut Perdana Menteri Koiso mengumumkan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, maka dari itu janji kemerdekaan tersebut sering disebut juga dengan janji Koiso. Untuk membuktikan kesungguhan janji kemerdekaan tersebut, maka pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumaichi Harada sebagai Panglima Tentara Jepang di Jawa mengumumkan tentang dibentuknya Dokuritsu Junbi Tosakai, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang disingkat juga dengan BPUPKI. 1 Maret 1945 ditandai juga sebagai awal dibentuknya BPUPKI. Nah, selanjutnya kita akan membahas dua badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI dan PPKI. BPUPKI akan dijelaskan oleh Putri Amalia dan Reza Permana. BPUPKI. Tujuan: badan ini bertujuan untuk melakukan penyelidikan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan aspek politik, hukum, pemerintahan, dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara. Tokoh-tokoh BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Weddia Diningrat dan memiliki dua wakil, yaitu Hibang C. Yoshio dari Jepang dan R.P. Suroso dari Indonesia. Anggota BPUPKI berjumlah 60 orang, dan diantaranya terdapat wakil-wakil dari golongan masyarakat Tionghoa, Arab, dan peranakan Belanda, serta 7 orang anggota istimewa dari Jepang. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang pertama bertujuan untuk merumuskan dasar negara. 3 tokoh perumus dasar negara Pancasila. 1. Mr. Mohyamin mengusulkan idenya pada tanggal 29 Mei 1945. Ia mengusulkan 5 ide sebagai dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. 2. Dr. M.R. Soepomo mengusulkan idenya pada tanggal 31 Mei 1945. Ia mengusulkan 5 ide dan gagasan sebagai dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan. 3. Insinyur Soekarno mengusulkan idenya pada tanggal 1 Juni 1945. Ia memberikan ide nama Pancasila sebagai dasar negara. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Insinyur Soekarno menyampaikan istilah Pancasila pertama kali pada tanggal 1 Juni. Oleh karena itu 1 Juni disebut sebagai hari lahir Pancasila. Insinyur Soekarno mengusulkan isi dari Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketahanan yang Maha Esa. Setelah sidang BPUPKI pertama selesai, belum ada kesepakatan mengenai dasar negara Indonesia. Hal yang belum mencapai kesepakatan itu masuknya unsur agama dan dasar negara
Saat itu terbentuk dua kubu dalam persidangan. Pertama, kubu yang menghendaki agama Islam dijadikan sebagai salah satu dasar negara, dan kedua, kubu yang menghendaki pemisahan antara urusan agama dengan negara. Karena belum menemukan kata sepakat terkait hal tersebut, maka saat itu sidang membentuk suatu panitia kecil yang beranggota 9 orang. Karena beranggota 9 orang, maka panitia kecil tersebut diberi nama panitia 9. Tugas dari panitia 9 ini adalah 1. Menyelesaikan rumusan tentang dasar negara. 2. Menyelesaikan tujuan dan asas yang akan digunakan oleh negara Indonesia yang akan lahir. 3. Menyelesaikan perdebatan unsur agama dalam dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 berhasil menyusun dokumen penting. Dokumen penting tersebut adalah preambule atau pembukaan yang berisi asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Rumusan dasar tersebut kemudian dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Isi rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian isi pertama dari rumusan Piagam Jakarta diubah karena terjadi perbedaan pandangan. Hingga pada akhirnya sila pertama Pancasila dihapus dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pengubahan sila pertama adalah agar bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hasil kerja panitia 9 ini kemudian disampaikan kepada sidang BPUPKI tahap kedua. Sidang kedua BPUPKI ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang dibahas antara lain 1. Bentuk negara yaitu republik. 2. Batas wilayah negara. 3. Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. 4. Pendidikan dan pengajaran. Hasil sidang tersebut adalah 1. Membentuk panitia perancang UUD. 2. Panitia pembela tanah air atau yang disebut PETA diketuai oleh Abi Kusno Cokro Sudioso. 3. Panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Alasan dibubarkan. Pada tanggal 7 Agustus 1945, secara resmi BPUPKI dibubarkan. Alasan pembubaran tersebut karena dianggap telah menyelesaikan seluruh tugasnya dengan baik. Dalam melanjutkan tugasnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI atau Dokuritsu Jundi Inkai. Itu tadi mengenai BPUPKI. Selanjutnya PPKI akan dijelaskan oleh Muhammad Akbar. PPKI. Awal dibentuknya PPKI. BPUPKI dibubarkan dan digantikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI atau Dokuritsu Jundi Inkai yang dibentuk pada 7 Agustus 1945. Tujuan dibentuknya PPKI adalah untuk meneruskan tugas BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh PPKI diketuai oleh Ir Soekarno dan wakilnya Moh Hatta. Secara total ada 21 anggota PPKI yang terdiri dari 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, dan 2 wakil dari Sulawesi, dan 1 wakil dari Kalimantan, 1 wakil dari Sunda Kecil, dan 1 wakil dari Maluku, dan 1 wakil dari penduduk Cina di Indonesia. Hasil dari PPKI. A. Hasil sidang pertama 18 Agustus 1945. 1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dasar negara Pancasila di bagian pembukaannya. 2. Memilih Soekarno menjadi Presiden Indonesia
dan Muhatta menjadi Wakil Presiden Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP untuk membantu tugas Presiden selama Majelis Perwakilan Rakyat MPR belum terbentuk. B. Hasil sidang kedua 18 Agustus 1945 menetapkan 12 kementerian, menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dengan masing-masing gubernurnya. C. Hasil sidang ketiga 22 Agustus 1945. 1. Membentuk komite nasional yang terdiri dari pusat dan daerah. 2. Membentuk Partai Nasional Indonesia PNI dengan Soekarno sebagai ketuanya. 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat BKR yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia TNI. Alasan dibubarnya PPKI: setelah melaksanakan tugas dalam rencana kemerdekaan dan berhasil mewujudkannya pada 29 Agustus 1945, Badan PPKI resmi dibubarkan. Pembubaran PPKI tersebut bersamaan dengan pembentukan dan pelantikan Komite Nasional Indonesia Pusat dan Provinsi untuk mewujudkan rencana tata pemerintahan selanjutnya. Itu tadi mengenai terbentuknya BPUPKI dan PPKI. Selanjutnya, akhir kedudukan Jepang akan dijelaskan oleh Malikatun Wandira. Akhir penduduk Jepang ini bermula dari pembentukan PPKI yang menandakan bahwa kemerdekaan Indonesia sudah semakin dekat. Berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia yang semakin dekat, maka Marsekal Terauchi mengundang 3 tokoh pergerakan nasional Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Muhatta, dan DR Rajiman untuk datang ke markas pusat Jepang di Asia Tenggara, yaitu di Dalat, Vietnam. Dalam pertemuan tersebut, Terauchi menyampaikan bahwa pemerintahan Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun faktanya Indonesia berhasil mencapai kemerdekaan 7 hari lebih cepat, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Singkat cerita, pertemuan di Dalat, Vietnam tersebut merupakan pertemuan terakhir antara petinggi Jepang dengan tokoh nasional Indonesia, sebab pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu, artinya Jepang sudah tidak berkuasa lagi di Indonesia. Itulah akhir dari pendudukan Jepang di Indonesia. Demikian tadi materi BPUPKI dan PPKI dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.